Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta seminar online Salimah sore ini, pagi ini, ya. Saya mulai dengan adanya kutipan yang menarik ini, yang mungkin ibu-ibu ya para peserta sudah sering mendengar ya versi bahasa Indonesianya. Di mana versi bahasa Inggrisnya itu adalah ada orang yang bertanya kepada Steve Jobs, ya. Orang bertanya kepada Steve Jobs itu jadi kira-kira begini, ya. Steve Jobs, jadi anak kamu pasti seneng banget main iPad, ya. Lalu apa jawabnya si Steve Jobs? No, no, ya. Mereka nggak pernah gunakan iPad itu. Saya atau kami, ya, maksudnya itu Steve Jobs dengan istrinya, ya, membatasi bagaimana penggunaan teknologi di rumah kami untuk anak-anak kami, ya. Nah, ini saya awali kutipan ini untuk membuka kembali ingatan kita, ya, atau membuka kembali wawasan kita. Bagaimana seorang Steve Jobs, ya, siapa yang nggak tahu Steve Jobs? Salah satu orang terkaya sedunia yang memiliki saham terbesar, ya, atau pendiri gadget terbesar dan paling prestisius di dunia, ya, Apple dengan iPad-nya atau MacBook-nya. Ternyata dia sebagai penemu, sebagai produsen juga, ya, dia sangat protektif untuk anak-anaknya. Nah, ini mungkin sebagai pembuka buat saya pribadi. Tadi dikenalkan, saya punya anak 4, ya. Yang paling kecil itu anak saya kelas 3 SMP sekarang, ya, di mana mereka itu semuanya, 4-empatnya engage dengan gadget itu sangat kuat. Ini adalah suatu refleksi. Selanjutnya, silakan, next. Ya, ya. Jadi sebelum kita mulai, apa sih gawai atau gadget, ya? Saya yakin peserta seminar hari ini ya sudah banyak yang tahu, tapi izinkan saya untuk mengingatkan, karena istilah gawai, gadget itu akhirnya digunakan secara bisa dibilang tertukar, ya, bertukar atau bersamaan dengan istilah lain, ya, seperti apa namanya, gym atau game, ya, atau internet, ya. Gadget itu sendiri apa? Kalau bahasa Indonesianya gadget itu gawai, ya. Jadi by definition, ya, gadget itu atau gawai itu adalah suatu piranti yang itu sifatnya lebih kecil dan praktis. Makanya gadget itu atau gawai itu lebih dikenal dengan barang-barang yang handy atau mudah dibawa kemana-mana. Dan selalu sifatnya itu lebih modern, lebih canggih, ya, dibandingkan alat-alat yang dahulu. Ini kalau bisa dibilang, kalau saya sendiri tadi dibilang lahirannya tahun 75, ya, kalau dikategorikan itu masuk generasi kolonial, ya. Nah, kalau yang generasi milenial ini yang lahirnya di atas tahun 80-an itu sudah sangat familiar dengan gawai atau gadget ini karena memang lebih modern, lebih canggih dibandingkan kita, ya. Kemudian variatif, ya. Jadi kalau kita ngomongin gadget atau gawai, itu ada yang berbasis internet, ada juga yang tidak berbasis internet, ya. Jadi payung besarnya itu adalah gadget, ya. Tapi tetap nanti kalau ngebahas itu sering namanya istilahnya itu interchangeably, ya, atau bertukar dengan ada ketergantungan internet, ketergantungan game, ya. Tapi untuk gadget itu sendiri selalu connected with internet, ya, berkoneksi dengan internet. Padahal tidak demikian selalu, ya. Jadi saya ingat sama anak saya ini, karena Suaranya hilang, Bu. halo, ya putus nyambung kayak ini karena ada koneksi yang ini, entah koneksi saya atau koneksi yang lain. Oke, ya,
udah bisa lanjut ya. Kita lanjutkan aja sebisanya ya, Mbak Winda ya, Bu Erwinda ya. Oke, ya. Jadi ini pemahaman ini penting ya buat kita ya. Jadi kalau namanya gadget itu ada yang gadget itu memang tidak berbasis internet ya. Jadi ada pengalaman ya, ada orang tua yang supaya anaknya itu enggak connect dengan internet ya, supaya enggak connect dengan gadget, itu mikirnya ya udah matiin aja wifi-nya, jangan dikasih kuota ya. Ternyata gadget itu ada yang tidak berbasis internet. Mereka udah download duluan game-gamenya atau gym-gymnya. Mereka udah download duluan lagu-lagunya. Sempat saya itu ditegur sama anak saya, Ibu, ya, Ibu ngapain matiin wifi buat kita? Orang kita udah download kok itu film-film sama gymnya. Nah, ya, jadi pemahaman gadget ini ya penting. Ada yang berbasis internet dan juga ada yang tidak berbasis internet. Silakan lanjut. Jadi kalau kita ngomongin gadget ya, karena ini tadi judulnya dari panitia gadget ya, bukan hanya internet saja ya. Itu banyak wide variety of gadget ya. Bahkan yang sekarang itu smart watch ya. Udah banyak tuh ya bisa dibilang positif ya, mengukur langkah kita, step kita, kemudian juga tekanan darah kita gitu ya. Nah, itu termasuk gadget sebetulnya. Ada yang lebih canggih lagi sampai sudah nelfon itu lewat jam ya, itu gadget. Bahkan gadget itu termasuk headset ya yang kita pakai ya. Kemudian juga kamera ya, digital kamera itu juga termasuk gadget sebetulnya ya. Tapi memang yang paling umum gadget yang paling umum dipakai poinnya nggak muncul di layar sih. PowerPoint-nya nggak muncul di layar. Nah, itu coba ditampilkan oleh bisa baca dia. Enggak jadi ada ini ada cerita ini. Dia bisa tahu ada chat nah. Ya, gimana? Bisa saya lanjut lagi? Bisa Bu, bisa. Bisa, oke, iya, oke. Ini salah satu tantangannya kita bikin seminar online seperti ini ya. Satu sisi bisa menyatukan Lampung dan Jakarta jadi dekat gitu ya. Tapi satu sisi ya, ini kita bergantung sekali dengan teknologi ya, tergantung dengan koneksi ya. Nggak apa-apa, kita jalanin aja. Selanjutnya mohon izin untuk dilanjutkan PowerPoint saya. Ya. Jadi tadi pertanyaan saya, jadi gadget apa yang paling umum, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia? Jawabannya adalah smartphone. Ya. Sekarang ya, kemana-mana orang pakai smartphone ya. Nggak usah ke anak di chat ngasih jawaban. Kalau ada pilihan ya, Bapak Ibu ya keluar rumah lupa membawa barang, Bapak Ibu memilih apa? Lupa membawa smartphone apa lupa membawa dompet? Silakan. Ada yang menjawab di chat, silakan. Pilih yang mana? Nomor 1. Lupa bawa smartphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet. Lupa bawa dompet. Oke. Wah, ini banyaknya lupa bawa dompet nih. Oke. HP. Coba ada lagi? Yang lain?
Masih lupa bawa dompet. Oke, ya. Ini kalau saya mau survei lebih jauh lagi, ini ketahuan nih, lahiran umur berapa ini? Ya, akan beda jawabannya kalau kita menanyakan kepada anak-anak kita. Kalau kita bicara tentang anak, anak itu umurnya dari berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, dari umur 1 tahun sampai berumur, ya, tergantung pakai definisi siapa. Ya, kalau definisi apa namanya? Definisi WHO itu bisa sampai dewasa itu 20-an masih anak gitu ya, tapi yang umum anak itu sampai umur remaja tuh 17 tahunan itu masih anak. Jadi kalau kita nanya ke anak-anak yang sampai 17 tahun, mereka itu akan gelisah kalau nggak bawa handphone. Nggak bawa perangkat handphonenya. Apa itu perangkat handphonenya tadi ya? Earplug-nya, ya, earphone-nya, ya, atau mungkin dia itu apa namanya, yang biasa itu bawa iPad gitu ya. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa ya sangat tinggi penggunaan smartphone di kalangan kita, baik itu dewasa terutama pada anak-anak. Ya, silakan lanjut. Ya, oke. Ini PowerPoint-nya karena memang saya ngasih tadi dalam bentuk PDF, silakan di zoom in aja sehingga bisa lebih besar para peserta melihatnya. Prosentasenya dibesarkan, di zoom in, silakan ya. Oke, nah setelah itu jadi apa yang dimaksud dengan pemakaian hitungan gawai itu adalah pemakaian gadget secara terus-menerus dan berakibat secara klinis, muncul gejala-gejala klinis, ya. Kebetulan saya ada sekitar beberapa bulan yang lalu juga saya mengikuti workshop khusus tentang adiksi game dan adiksi internet ini bersama para tenaga kesehatan lain, para psikiater, para psikolog ya Indonesia, ya. Jadi munculnya apa? Munculnya ada gangguan emosional, ya, gangguan sosial. Nanti saya akan bahas satu persatu lebih detail. Ya. Jadi pemakaiannya itu secara terus-menerus. Ya. Oke, silakan lanjut. Ya. Nah, bicara tentang adiksi gadget atau gawai, ya, itu ada lagi orang yang bilang ada adiksi game atau game addiction, ya. Adiksi game itu ya karena game itu termasuk tadi dari gawai, ini juga menjadi masalah yang serius dan ini yang masuk ke dalam diagnosa jiwa, yaitu adiksi game bersamaan juga dengan adiksi lainnya. Tadi disampaikan oleh keynote speaker ya kepada Ibu tadi, ya benar ya. Adiksi yang lainnya tadi adiksi game, kemudian ada adiksi judi, ya, kemudian juga ada adiksi narkoba jelas ya. Sehingga ini disetarakan adiksi game ini dengan adiksi yang lainnya, ya. Silahkan lanjut. Oke, ya. Nah, ini manifestasi klinis adiksi game, ya. Yang mungkin ini bisa menjadi tanda-tanda atau pemahaman kita, pengetahuan kita untuk melihat di sekitar kita. Mau lihat anak kita, mau lihat anak tetangga kita, ya. Apa saja sih yang terjadi kalau ada yang mengalami adiksi game, ya. Yang pertama itu dia mengalami perasaan senang ketika bermain game, ya. Artinya endorfinnya itu dia meningkat, ya. Dan orang yang sudah atau anak yang sudah mengalami adiksi game ini, ya biasanya rasa senangnya itu berhenti apabila berhenti pula main game, ya. Lalu manifestasi klinik adiksi ini mengabaikan aktivitas lain untuk bermain game. Nah ini ada tingkatannya. Dari mulai mereka itu tidak mengabaikan atau mengabaikan kegiatan sehari-hari. Contohnya apa kegiatan sehari-hari? Makan, mandi, belajar, ya. Mungkin kayak kita ini yang muslim
sholatnya jadi lalai, ya. Kasus banyak ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ada yang kasusnya itu sampai ekstrem, itu benar-benar dia itu nggak mandi itu sampai berhari-hari, ya, hanya di kamar main, kemudian sampai nggak mau makan, ya, itu termasuk mengabaikan aktivitas lain. Lalu bersedia berbohong, ya, berbohong demi supaya bisa lanjut main game, ya. Lalu kehilangan hubungan sosial, ya, kehilangan hubungan sosial itu lebih asik dia dengan tadi gadgetnya, dengan gamenya, ya, ketimbang dia berinteraksi dengan orang lain, ya. Orang lainnya itu bisa yang kalau yang ekstrim itu bahkan dengan orang serumah, ya, males diajak keluar rumah untuk berinteraksi, ngobrol dengan orang lain. Yang titik ekstrimnya itu sampai punya gangguan komunikasi, nggak bisa membuka pembicaraan, memulai pembicaraan dengan orang lain. Atau kalau dijawab itu, ya, atau kalau ditanya itu jawabannya itu datar, ya, kemampuan komunikasinya sangat buruk. Lalu ada strain atau ketegangan, ya. Ini mohon maaf, tolong kepada peserta untuk bisa, ini ada yang kena kecoret, ya. Jadi tolong mungkin bisa dibantu supaya screen-nya itu bisa bersih, ya. Lalu menurun peringkat akademik. Nah, ini juga indikasi yang sangat banyak terjadi pada anak-anak, ya. Membangkang, ya, carpal tunnel syndrome itu adalah ini tangannya jadi kayak kaku, ya, atau tangan itu sakit, ya, karena kebanyakan megang gadget, kebanyakan megang smartphone tadi untuk main game. Entah itu gamenya itu di handphone terutama ini, ya. Jadi tangannya itu berasa kayak bukan hanya kesemutan, ya. Jadi itu kaku dan sulit digerakkan. Mata kering, sakit kepala, nyeri punggung, dan kaku pada jari. Ya, itu sudah muncul adiksi. Nah, Bapak Ibu, ya, manifestasi atau gejala adiksi ini ada dalam range, ya, ada dalam rentang dari yang ringan sampai yang berat, ya. Ini bisa dibilang ini adalah kumpulannya. Jangan juga kita akhirnya menjadi judgmental kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita yang akhirnya begitu kita melihat, wih, dia kok berbohong, kok nilai rapotnya turun, dia sering sakit kepala, ini anakku nih udah kecanduan game nih, ya, kita judgmental. Apa yang perlu dilakukan, ya, nanti ada cara-caranya di belakang, di akhir presentasi ini. Artinya, ini pengetahuan kita, jangan juga akhirnya kita judgmental, akhirnya punya ketegangan dengan anak kita sendiri, ya. Oke, lanjut, Mbak. Silakan lanjut. Ya. Nah, trennya gimana? Ini penting, ya, kita tahu tren, ya, supaya tahu masalahnya. Tadi sudah disampaikan dari mulai pembukaan, lalu juga tadi ada yang membuka di awal, ya, dari keynote-nya. Betapa pentingnya masalah ini. Silakan lanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang saya hormati, penggunaan waktu untuk akses internet, ya, ini gawai yang berbasis internet, ya. Ini data tahun 2019. Jadi mayoritas orang Indonesia itu menghabiskan waktu selama 8 jam 36 menit per hari, ya, untuk mengakses media menggunakan internet. Ini data 2019, data sebelum pandemi. Ini lebih-lebih lagi karena semuanya harus di rumah, ya, dan kita bisa lihat 8 jam rata-rata maksimal. Allah aja ngasih waktu kita berapa jam satu hari? 24 jam. 24 jam, ya, dipotong dengan waktu kita tidur, waktu kita aktivitas yang lain. Ternyata 8 jam sendiri, lebih dari sepertiganya ini waktu sudah habis waktu untuk akses media atau akses internet. Dan ini berlaku secara umum, ya, berlaku secara umum, terutama perhatian kita, fokus kita adalah pada anak kita, ya, atau anak-anak. Lanjut, ya. Dan ini penggunaan internet pada anak dan remaja, ya.
ini ibu bapak bisa melihat ya, kebanyakan yang menggunakan internet ya di tahun 2019 itu usia 15 sampai 19 tahun ya. Ini kita bisa paham ya, tadi makanya ya, mereka itu nggak akan bisa kenal nggak bisa lepas dari internet. Kalau pergi keluar itu yang dicari apa? Wifi, bener nggak? Ya, yang dicari itu wifi. Mereka itu menjadi istilahnya itu wifi hunter. Ya, pergi ke restoran, pergi ke mall, pergi ke tempat saudara sekalipun, password wifi-nya apa? Gitu ya. Itu yang terjadi ya. Atau mereka biasa catering ya. Itu yang terjadi di usia 15-19 tahun. Tapi yang terjadi itu juga ya, usia di bawahnya, usia lebih muda, umur 5-9 tahun itu pun sudah menggunakan internet, itu bahkan mencapai 25% dari keseluruhan sampel, di mana sampelnya ini kalau nggak salah itu sampai ribuan. Ya. Siapa anak-anak itu? Ya, anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Sekarang itu umur 1-2 tahun aja, untuk mainin gadget itu, untuk yang touchscreen bisa lebih jago daripada kita yang sudah tua-tua ini ya. Jadi penggunaannya itu sudah sangat masif ya. Lanjut. Ya. Ini juga ada data-data yang mungkin nanti para peserta bisa melihat lebih jelas ya. Setidaknya 30 juta anak, ini data 2014 loh ya. 30 juta anak remaja dan Indonesia merupakan pengguna internet ya. Kemudian juga sebanyak 400 responden ya, itu ada di kota dan juga ada di pedesaan ya. Dan ini data masih lonjak di waktu belakangan ini. Mangga lanjut. Ya. Jadi adalah hasil penelitian saya tahun lalu bersama mahasiswa saya, ya. Kami meneliti tingkat adiksi game online di 3 SMA di Jakarta Selatan, ya. Dengan jumlah sampelnya itu mencapai 700 anak, ya, anak SMA. Dan ibu bapak bisa lihat, ya, hampir 40% mayoritas anak-anak itu, anak SMA itu bermain game itu 6 sampai yang itu ya, yang biru muda, 6 sampai 7 hari per minggu. Jadi artinya setiap hari ya, itu mereka main game dengan durasi waktunya sekitar minimal 1 sampai 2 jam. Ini hasil penelitian kami kepada sekitar 700 anak SMA di Jakarta. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara dampak. Ya, bicara tentang dampak ya, sebelum saya mulai ya, dampak ini memang menunjukkan bagaimana luar biasa akibat negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan ya. Tapi saya berharap para peserta seminar ini tidak melihat hanya di satu sisi saja dari dampaknya. Kita juga perlu fair ya kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita ini sudah masuk ke generasi 4.0 atau bahkan 5.0. Apa generasi itu? Generasi yang memang semuanya serba digital, semuanya serba internet, semuanya serba teknologi. Ya. Nah, kita berharap peserta seminar ini juga bukan berarti kita akhirnya tidak bijak dalam menyikapi perkembangan yang terkini. Hanya berfokus pada dampaknya, tapi tidak mengimbangi pada dampak negatif maksudnya ya, tapi tidak mengimbangi dengan dampak positif yang yang didapatkan dengan anak-anak kita itu engage dengan teknologi terkini. Ya. Itu disclaimer dari saya supaya kita juga jangan akhirnya nanti banyak ribut juga sama anak-anak kita, karena mereka itu juga ada tuntutan di sekolah, di lingkungan, apa-apa itu teknologi, Ya, jadi contohnya aja, ya. Saya kasih contoh terakhir aja lah ya, karena di Jakarta itu mall-mall sudah pada buka. Terakhir saya ke mall itu, masuk ke mall itu sudah harus menggunakan barcode, ya, untuk mengukur apakah di dalam mall itu jumlah pengunjung itu sudah kebanyakan atau tidak dalam era COVID ini, ya. Sehingga orang yang masuk itu harus mengeluarkan smartphone ya,
untuk bisa men-scan barcode-nya. Nah, baru aja saya datang ke mall, kemudian saya ngobrol sama anak saya, kamu harus download itu untuk barcode ya di handphone. Lah, saya ditegur sama anak saya, gimana ibu? Ibu sering ngomong, katanya jangan terlalu banyak pakai smartphone, handphone, hati-hati. Sekarang kok suruh download, beda dong. Ya, kalau kamu punya handphone dibawa kemana-mana, kamu download itu barcode, itu kamu nanti udah datang jauh-jauh nggak boleh masuk karena nggak bisa download barcode, nggak bisa scan supaya satu sisi anak tidak ketergantungan, satu sisi juga tetap update atau melek teknologi. Silakan lanjut. Ya, ini tren dampak gawai yang saya capture di beberapa berita beberapa waktu lalu ya. Walaupun kadang-kadang berita itu kalau menurut kami tenaga kesehatan itu seringkali lebay ya, karena kadang mengambil berita hanya dari satu sisi. Tapi di satu sisi tersebut ada benarnya ya, bahwa main gawai itu bisa menghambat perkembangan otak, jelas ya. Terutama otaknya itu adalah karena ada daerah di otak ya yang memang satu lobus itu yang menghantam emosi ya, fungsi emosi, kemudian fungsi sosialisasi, dan itu diracuni oleh adiksi gawai atau adiksi game dan sebagainya tadi ya. Lalu juga ya teman-teman saya yang psikiater, yang psikolog, bahkan juga kami keperawatan jiwa itu juga kami kedapatan pasien-pasien yang semakin lama semakin banyak ketergantungan gadget ya. Lalu juga dari segi fisik mata itu jadinya rusak ya, mengalami masalah di mata dari mulai kalau ada yang ekstrim sampai buta warna, ada yang enggak, yang banyak itu adalah orang tua itu mengadu ya, kok anak saya sekarang itu matanya jadi nggak jelas terlihat, ternyata diperiksa nambah minusnya atau jadi minus, nggak tanggung-tanggung, minusnya itu tiba-tiba jadi 5 gitu ya, itu nggak bisa dipungkiri karena penggunaan gadget yang berlebihan. Lanjut. Ya, dan ini dampak negatifnya jelas ke prestasi belajar. Ini udah berdasarkan studi banyak sekali ya, smartphone ya, gadget terutama game itu sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. Makanya tenaga kesehatan jiwa itu salah satu indikator melakukan intervensi penanganan untuk anak yang mengalami adiksi internet, adiksi gadget ini adalah dari prestasi akademiknya. Lanjut. Ya, ini kita lihat ya, menggunakan smartphone yang tinggi sehingga mereka itu nggak bisa konsentrasi ya, mau ya, kemudian juga penurunan keterlibatan akademik, cemas dan depresi ya. Ini udah banyak ya kejadian-kejadian seperti ini ya, bahkan sampai tadi kondisinya karena kalau ini lebih kepada tadi ya gadget, internet ya atau game ya, bahkan lebih banyak lagi kecanduannya itu kecanduan sosial media ya, kecanduan sosial media ya, di mana ada fenomena yang menarik ya, ibu bapak ya. Jadi kalau anak laki-laki itu lebih banyak angkanya itu kecanduannya atau adiksinya itu adiksi ke game lebih banyak. Tapi kalau anak perempuan adiksinya itu lebih kepada adiksi sosial media ya, kebanyakan. Sosial media apa? Sosial media sekarang itu yang Instagram ya, kemudian juga sekarang itu mau Line. Kalau WhatsApp itu kata anak-anak itu buat generasi emak-emak,
buat generasi kolonial, ya, kalau WhatsApp. Ini mereka itu Line, sekarang udah ada juga TikTok, kemudian juga Twitter. Nah, itu yang mereka itu lihat selalu update, termasuk dalam adiksi sosial media. Lanjut. Oke, nah ini dampak negatifnya sudah berdasarkan penelitian seantero dunia, ya. Timbulnya masalah kesehatan psikologis, kecemasan yang meningkat. Cemasnya apa? Ya, depresinya apa? Ini menarik ya, dan ini menarik dan juga miris kalau saya bilangnya, ya. Mirisnya kenapa? Karena mereka itu cemas karena melihat Instagram. Melihat Instagram, ternyata, kok aku nggak kayak temanku ya. Temanku jalan ke sana, temanku pakai baju ini, kok aku nggak kayak begitu ya. Itu membuat mereka cemas. Ya, lanjut mereka itu jadi depresi, apalagi kalau sampai ada cyberbullying. Di komentarinya itu pedas-pedas. Itu akibat lanjut dari adiksi tadi, ya, terutama adiksi sosial media, adiksi gadget secara umum, ya. Penurunan keterlibatan akademik, prestasi akademik saya singgung, ya. Kemudian efisiensi waktu belajar yang menurun, ya. Ini banyak sudah diteliti. Lanjut. Ya, silakan lanjut, Mbak. Nah, ini masalah psikologisnya, ya. Masalah psikologis yang utama pada adiksi gadget ini, ya, adiksi gadget, di smartphone tadi, kecemasan dan depresi. Tadi sudah saya singgung, ya. Depresi itu cirinya itu mereka itu menarik diri, nggak mau bergaul dengan orang lain, menyendiri, bawaannya itu sedih, ya. Bawaannya itu mau nangis, ya. Nah, itu tanda-tanda depresi, ya. Nah, ini juga ditandai dengan mereka itu sudah tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari, nggak mau makan, ya, tidur terganggu, ya. Itu sudah ada tanda-tanda depresi. Kalau cemas, ya, cemas itu lebih kepada dia itu seperti merasa deg-degan, jantung berdebar, ya. Itu mengakibatkan orang terganggu juga kondisi psikologisnya, ya. Silakan lanjut. Ya. Ya, ini tadi mungkin bisa dibaca saja, ini lebih detail lagi tentang masalah akademik yang terjadi akibat dari ketergantungan smartphone terutama atau gadget tadi atau mobile. Silakan lanjut. Ya, ini masalah sosial, ya, dia punya beban pikiran berlebihan, ya. Jadi yang dipikirin itu bukan hal-hal yang mungkin kayak kita zaman generasi kita, ya, dulu masih anak-anak 30 tahun lalu gitu, ya. Itu yang kita pikirkan itu adalah bagaimana bisa ya memang benar-benar, ya, bagaimana kita bisa sekolah, kita bisa mainnya itu juga main dengan teman gitu, ya. Kalau mereka itu lebih beban pikirannya tadi, ya, bagaimana ini komentar dari teman-teman, aku kok dibully gitu, ya. Kemudian juga kalau yang addiction game, ya, yang ketergantungan game itu mereka itu kepikirannya bagaimana nih aku kok dikalahin terus, kok aku belum bisa beli game yang terbaru, nggak bisa akses, atau mungkin pusing mikirin kuota habis melulu, ya. Nah, itu yang beban pikiran yang akhirnya berlebihan. Masih kaitannya fokusnya adalah bagaimana memuaskan adiksinya, bagaimana memuaskan ketergantungannya. Lalu sulit mengatur perhatian, ya. Pada titik ekstrim itu tadi, ya, kita ngajak ngobrol, ya, itu sampai matanya itu hanya ke smartphone-nya, ke gadgetnya, ya. Ini kalau saya, ya, sama anak-anak itu kalau udah ngomong nggak menatap mata itu saya bilang, nah, pandang mata ibu, ya, tatap mata ibu, kita lagi berkomunikasi gitu, ya. Karena tadi, ya, sulit mengatur perhatian, cenderung agresif, ya.
atau antisosial. Ini bisa sampai seperti itu ya, apalagi kalau lingkungan atau teman-teman bermainnya atau teman-teman koneksinya, bermain maya maksudnya ya, koneksinya seperti itu ya, karena mereka jarang terpapar secara langsung ya, beda ya, terpapar secara maya dengan terpapar secara face to face ya. Secara maya itu mereka merasa lebih secure, jadi mau ngeledek segala macam nggak bisa langsung nonjok gitu ya. Tapi kalau secara maya itu mereka itu kadang-kadang saling meledeknya itu sampai kuping kita itu, ya Allah, kok anak-anak sampai kayak begini ya, saling ngeledeknya ya, saling bercandanya ya. Nah, itu bisa sampai mengakibatkan perilaku-perilaku yang menularikan ya. Lalu membentuk identitas diri yang positif, yang tadi ya, terutama yang sosial media ya, apa-apa itu ngikutin para artis ya. Sekarang itu berlomba-lomba artis itu mencari YouTube subscriber karena mereka cari duitnya dari situ ya. Nah, ini yang ngikutin adalah anak-anak remaja, anak-anak kita ya, atau anak-anak di sekitar kita. Jadi semakin kita subscribe, semakin kita ngasih duit buat si artis, nggak sadar hanya ngasih duit, ternyata mengaruh perilaku merusak diri. Lanjut. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, yang perlu dilakukan yang pertama adalah pencegahan secara umum. Silakan slide yang berikutnya, Mbak. Ya. Jadi pencegahan secara umum ya, ini umum banget ya. Nanti yang teknisnya saya jelaskan lagi berikutnya ya. Jadi orang tua harus menjadi pendamping dan memblok situs-situs yang negatif sebisa mungkin ya. Ini sebisa mungkin kita lakukan ya. Bagaimana kita juga perlu tahu ada situs-situs yang lain. Ini terutama untuk, kalau pengalaman saya itu ya, untuk anak-anak yang belum dewasa, belum 17 tahun, itu masih bisa kita seperti ini ya. Tapi kalau udah anak yang sudah dewasa ya, mudah-mudahan dengan pemahaman bagaimana kita dari kecil menanamkan bahaya pornografi, pentingnya menjaga aurat ya, itu sangat membantu sekali ya. Kemudian mensosialisasikan cara menggunakan gadget yang baik dan benar, waktunya ya, itu ada batas waktunya ya. Batas waktunya nanti saya kasih tahu, itu misalnya buat anak itu kalau di bawah 5 tahun itu sebetulnya anak itu tidak direkomendasikan untuk terpapar screen ya. Umur 1-2 tahun itu paling cuma bolehnya berapa menit ya, tapi terus terang itu banyak sekali yang melanggar. Makanya sekarang kejadiannya, masalahnya jadi serius ya. Nah, jadi ini sosialisasikan cara menggunakan gadget yang baik dan benar ya, termasuk juga dari bahasa tubuh ya. Nah, ini kondisinya adalah kondisi study from home ya. Jadi study from home atau belajar dari rumah ini mau nggak mau bukan dalam konteksnya kita ngomongin mereka ketergantungan gadget. Ya memang mereka itu harus engage dengan gadget untuk belajar kan gitu ya. Jadi ini termasuk yang tujuan yang positif gitu ya, atau termasuk dalam aspek yang positif teknologi dilakukan. Ini tetap perlu kita sampaikan bagaimana mereka itu perlu ada waktunya itu istirahat matanya, posisi secara ergonomis ya, kemudian ada distraksi, ini perlu juga kita sampaikan. Perhatikan tingkah laku tak wajar pada anak ya, tadi ada beberapa tanda-tanda yang sudah saya uraikan sebelumnya. Nanti saya ingatkan lagi pada berikutnya. Tentukan waktu online bersama, batasi penggunaan gadget kalau memang perlu, ya, batasi, ya. Artinya kalau saya tuh istilahnya itu sita handphone misalnya, sita gadget, ya. Kalau memang perlu lakukan hal itu, ya, demi kebaikan anak-anak kita juga. Tekankan pentingnya bersosialisasi kepada teman-teman di kehidupan nyata, ya. Ini penting sekali. Kadang-kadang untuk kondisi ini kalau tadi ya saya campur pemberian sharing ini, saya campur sharing ini antara teori dengan pengalaman saya ya. Jadi emak-emak 4 anak ini gitu ya. Itu bagaimana kadang sudah sampai harus memaksa membuat anak itu mau bangun dari tempat tidur supaya oke, let's go to the real life gitu ya.
your real life is to meet people, not only with your gadget. Jadi itu sampai, oke, kita tarik dari tempat tidur, bagaimana kita ajak, kadang-kadang itu bukan hanya masalah kita bawa ke mall atau kita bawa ke luar rumah untuk olahraga, tapi memang untuk melihat, so this is the real life, this is the real situation, ya. Sehingga mereka bisa membedakan bagaimana kalau komunikasi langsung, ada orang yang ekspresinya marah, ada orang yang ekspresinya malu, itu seperti apa, ya. Ada di tengah jalan tukang minta-minta, itu seperti apa, ya. Jadi kita perlu sampai membawa anak-anak kita itu ada momen-momen go to the real life. Apabila anak mengalami kecanduan, ya, maka segera komunikasikan kepada tenaga profesional, ya. Psikiater, psikolog, atau di Lampung itu sudah banyak itu kami dari lulusan UI, ya, perawat-perawat spesialis keperawatan jiwa. Silakan lanjut, Mbak. Ya, ini secara umum. Yang selanjutnya adalah, ya, tadi saya sampaikan di musim pandemi kita perlu ngapain, gitu, ya. Lanjut, Mbak, silakan. Halo. Ya, jadi tips penggunaan gawai saat pandemi, ya. Balik dulu tadi, ya. Walaupun ini bisa nanti ibu bapak baca, ya. Jadi bisa dilihat, ya. Jadi pertama, tingkatkan pengetahuan dan informasi pada anak bagaimana menggunakan internet selama pandemi. Tadi dari durasi, prioritas, ya. Kemudian ciptakan kegiatan fisik yang positif, ya. Tetap kita kita ciptakan, kita memang harus kreatif, ya. Entah memasak, entah nanti membuat jus, ya, atau hal yang lain, ya. Kemudian buat aturan, ya, kapan, di mana, bagaimana, dan ini perlu kompak dengan keluarga, ya. Kalau saya biasanya sama suami, minimal saya yang ngomong, ya, dan tidak ada dispute, tidak ada argumen di depan anak-anak, karena kalau begitu ada argumen di antara orang tua, bapak sama emaknya nggak kompak, itu jadi senjata, ya, buat kita, ya, itu blunder buat kita, ya. Lalu komunikasikan aturan dan batasan tersebut dengan jelas sampai anak mengerti. Kadang-kadang mungkin karena bahasanya nggak jelas, ya, sehingga mereka nggak paham, ya. Kemudian lanjut, silakan, Mbak, punten, ya. Nah, ini perlu juga kalau perlu ada privacy setting, ya, parental control, ya, untuk ibu bapak yang punya TV, langganan TV, ya, mungkin juga perlu ada parental controlnya, ya. Kemudian ini tadi yang sudah saya singgung, ya, ada kegiatan olahraga, hati-hati juga dengan cyberbullying, ya. Dan intinya adalah jangan pernah bosan untuk mengingatkan, ya, karena sifat dari adiksi ini, ya, hampir sama dengan semua adiksi, baik itu narkoba, adiksi rokok tadi, ya, adiksi yang lainnya, kejudian, itu sifatnya itu adalah nagih terus, ya, sampai titik mereka itu kepuas. Nah, titik puasnya itu terus lama-lama itu terus bertambah, lama-lama itu terus bertambah. Ini yang perlu kita sadari, ya. Awalnya itu mereka kalau yang namanya adiksi game, ya, awalnya itu mereka itu main game 1 jam, 2 jam cukup puas, menang satu permainan. Tapi setelah itu 2 jam menang permainan satu level itu nggak cukup puas, nggak keluar itu endorfin yang membuat mereka senang. Akhirnya akan nambah, ya. Akhirnya akan nambah. Sama juga dengan smartphone seperti itu, dengan gadget seperti itu. Itulah sifat adiksi, dan itulah salah satu bentuk atau salah satu area otak yang dirusak karena adiksi. Makanya, ya, harus continue. Sebagai orang tua itu salah satunya, ya, mau nggak mau, ya, kalau saya pengalaman, saya mungkin nggak seperti ibu-ibu yang lain, ya, lebih banyak juga waktunya kepada anak-anak dengan kondisi saya juga sebagai working woman, ya. Tapi saya paham kondisi seperti ini, diamanahkan sama Allah 4 anak, saya nggak akan bosan untuk mengingatkan. Walaupun mungkin isinya itu ya seperti itu, iya Bu, udah tahu, oke, saya ingatkan, ya, bahwa yang namanya adiksi ini sangat mempengaruhi, bisa sampai merusak masa depan kita atau masa depan anak-anak kita, ya. Lanjut, Mbak. Ya, kapan tata laksana diberikan atau kapan perlu penanganan? Kalau tadi pencegahannya seperti itu, terutama kalau sudah ada gejala-gejalanya, ya. Kalau adiksi game itu, ya, kalau sudah bermain gamenya itu udah nggak bisa lagi dikontrol, ya. Tadi yang saya bilang di awal, ya, ibu bapak,
tolong juga secara bijak kita melihat hal ini ya. Enggak juga semuanya kita pandang secara negatif, akhirnya totally anak nggak boleh main game. Enggak juga seperti itu ya. Mungkin memang ada waktunya tapi dikontrol ya. Kalau yang saya lakukan ada waktunya, memang kalau perlu itu cut off semuanya ya. Tapi nanti pada saat dia sudah bisa mengendalikan, sudah bisa mengontrol, ada tanda dan gejala yang sudah semakin baik ya, mungkin dia memang perlu juga bermain tadi, terutama teman-teman sekitarnya memang rata-rata main game, oke, tapi perlu dikontrol. Nah, kalau dia itu sudah sulit dikontrol misalnya ya, kita bisa bertanya apa yang anak lakukan kalau dimatikan gamenya. Kalau dia itu marah, ngamuk-ngamuk tadi sampai berbohong habis, hati-hati ya. Apakah anak terlihat obsesif dengan video gamenya? Obsesif itu benar-benar nggak bisa, itu adalah punya saya, nggak boleh ada orang lain, atau tadi nggak boleh ada yang menghitungkan sama sekali ya. Apakah ia bermain berlebihan dan Anda merasa sulit untuk menguranginya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang apabila jawabannya itu adalah rata-rata ya, ini perlu ada perhatian. Terutama tadi konflik ya, konflik di rumah gara-gara main game ya, itu jadi orang tua harus ribut terus ya. Kemudian juga dengan saudara-saudara yang lainnya ya. Kemudian ketika anak menjadi kecanduan ya, ini sama juga tadi saya katakan seperti nafsa, alkohol dapat menjadi pelarian untuk menghindari masalah ya. Ini perlu juga kita perhatikan ya. Ada kalanya anak-anak itu ya, bahkan siapapun yang dewasa sekalipun, itu pelariannya itu ke gadget ya, ke game, ke yang lain, karena sebetulnya ada masalah yang mungkin lebih baik masalah itu bisa ditangani ya. Nah, ini memang penting komunikasi dengan antara anak dengan orang tua. Lanjut. Lanjut. Ya. Ada istilahnya digital detox. Ya. Ini salah satu intervensi yang bisa juga kita lakukan secara mandiri. Kalau kita sudah melihat tanda dan gejala pada anak-anak kita atau bahkan pada orang lain. Ya. Jadi yang pertama ya, berpikir terus-menerus untuk bermain internet, game, atau gadget. Jadi pikirannya itu terus ya. Mikir terusnya itu tahu dari mana ya? Mikir terusnya ya tadi ya, kalau diajak ngomong atau sehari-hari omongannya tentang hal itu. Ya, kita minta belajar, kita minta sholat, kita minta melakukan aktivitas yang lain ya. Fokusnya senternya adalah ke adiksinya tadi. Itu berarti berpikir terus-menerus ya. Atau mikirnya itu kalau dia udah ngomongin tentang game, semangat gitu ya. Aku mau dong beliin game yang baru, aku mau dong beli yang baru gitu ya. Itu berpikir terus-menerus. Ya. Sulit untuk dialihkan, apalagi untuk dialihkan hal yang hal yang lain ya. Hal yang lebih penting gitu ya. Menggunakan internet lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Kita tentuinnya 2 jam satu hari ya. Dia bisa main itu sampai 8 jam ya. Dia mainnya bisa sampai 5 jam, 7 jam, ya. Berusaha untuk mengurangi atau menghentikan bermain namun gagal. Dia ada usaha tapi gagal, ya. Lalu membutuhkan waktu semakin lama untuk mendapatkan kepuasan. Tadi yang saya bilang, sifatnya sama untuk semua ketagihan itu. Untuk semua, kecanduan itu sama. Ya, mau rokok, mau game, mau nafza, ya. Itu sama. Jadi butuh waktu yang semakin lama untuk bisa satisfied, bisa puas, bisa happy, gitu ya. Kemudian menggunakan internet untuk mengalihkan rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, ya. Lalu merasa sedih, cemas saat tidak bermain internet, tidak bermain gadget, dan di saat berusaha atau pada saat berusaha mengurangi. Kelihatan ada perubahan psikologis, ya. Lalu memiliki masalah di sekolah dengan teman, guru, orang tua, ya. Nah, ini jadi perhatian, ya. Nah, ya, kalau sudah muncul seperti ini, ada istilahnya digital detox. Detox itu artinya, tak tahu lah ya, ini banyak ibu-ibu di sini ya. Kadang kalau detox itu buat kecantikan, nah ini detoxnya itu untuk digital. Apa yang dilakukan? Itu bisa beberapa strategi, ya. Contohnya ya, menghapus aplikasi media sosial kalau dia ketergantungan dengan media sosial, ya.
Media sosial itu yang Facebook, yang IG itu juga ada loh, langsung connect ke game ya. Nah, kalau perlu itu kita hapus aplikasi sosial media ya, di frozen dulu di semua gadget, di laptop, di komputer. Ini memang namanya detox. Detox itu sifatnya itu karena itu apa namanya menghentikan tiba-tiba, itu pasti ada respon fisiknya, ada respon nggak enaknya, respon nggak nyamannya. Ya, karena itulah sifat detox seperti itu. Tapi kalau orang sudah melewati masa detox, insya Allah ya lebih selamat ya. Artinya untuk adiksi internet, adiksi gadget ini bisa terselamatkan. Lalu menghilangkan notifikasi media sosial ya. Jadi di handphonenya itu jangan ada notif-notif kling celing ya, masuk pesan-pesan segala macam ya. Mematikan gadget secara berkala, misalnya saat di kantor, dalam perjalanan, saat di rumah ya. Nah, ini kita juga, kalau ini konteksnya buat anak-anak, kita bikin aturan ya. Nggak ada gadget kalau seandainya lagi makan, nggak ada gadget kalau lagi perjalanan, nggak ada gadget kalau lagi apa namanya sholat ya, atau maksudnya kalau mau perjalanan sholat ke masjid ya, itu kita bikin peraturan. Jadi no gadget, kapan-kapan no gadget gitu ya. Kemudian menaruh gadget di ruangan lain ya. Menaruh gadget di ruangan lain dalam lemari yang sulit terjangkau. Kalau perlu dilakukan hal ini, dilakukan ya. Terus saya sama anak-anak saya kalau perlu saya lakukan itu, saya umpetin itu gadgetnya ya. Kalau udah ketahuan malam-malam bilangnya belajar tapi ternyata dia mengakses yang lain gitu ya. Nanti tinggal pagi-pagi atau malam-malam alarmnya bunyi gitu kan, nggak tahu dia di mana karena saya sembunyikan gitu ya. Lalu beraktivitas di luar tanpa membawa gadget. Nah, ini ya kita biasakan ya. Ini hal yang menarik ya, perlu juga kita lah ya, ini kan Salimah, ini ibu-ibu yang tadi ya, punya concern yang besar untuk masa depan anak-anak ya. Ibu-ibu yang di Lampung, tadi organisasi-organisasi perempuan gitu ya. Kita perlu menengok ya. Jangan kita ikut dengan kondisi sayang anak, tanda kutip, karena sayang anak, kasihan sama anak nangis-nangis ya, tapi sebetulnya kita sudah tanda kutip mengorbankan anak kita. Bukan berita bohong ya, bahwa kalau di luar negeri itu, di Jepang, luar negeri itu apa yang istilahnya lebih maju lah kita bisa bilang ya, itu anak-anaknya itu memang mereka batasi dengan gadget ya. Ya memang sih mereka fasilitasnya itu lebih memadai. Fasilitas apa? Fasilitas publik ya, taman-taman di luar ya. Nah, tapi kita tadi ya, ibu-ibu yang di sini, orang tua yang di sini adalah orang-orang tua yang smart gitu ya. Jangan juga karena aduh nggak ada lagi yang bisa dimainin sama anak-anak, ya udahlah ya. Anak-anak ribut, anak-anak berisik, kasih aja gadget, diem. Enggak ya. Mudah-mudahan hasil dari seminar dan juga mungkin pemberdayaan dari Salimah ini, kita bukan termasuk orang tua yang putus asa seperti itu atau gampang menyerah seperti itu. Lalu orang di luar negeri aja, anak-anak yang di Jepang itu juga ya, yang di luar negeri, kalau saya lihat, saya memang waktu di sekolah S3 itu, saya di Inggris itu tahun 2015-an itu masih di Inggris saya ya, dan saya bawa anak-anak saya, dan teknologi di sana sudah lebih maju gitu ya. Dan di sana itu sekolah anak-anak saya itu benar-benar dibatasi untuk game ya, dan anak-anak itu mereka biasa berlari-lari tanpa gadget gitu ya. Terakhir sekitar 2 tahun yang lalu saya visit ke Jepang sekalipun itu begitu ya. Anak-anak itu nggak ada yang keliaran seperti di kita itu bawa-bawa handphone kemana-mana, nggak ada kayak begitu ya. Jadi mereka to some extent ya, walaupun saya ngomong secara umum saja, kalau ada kasus-kasus seperti itu ya pasti ada aja gitu ya. Tapi mereka sangat protektif untuk anak seperti ini ya. Lanjut. Ya. Nah, ini ya, digital detox itu artinya juga pembatasan waktu. Bagaimana teknisnya ya? Kita bisa teknisnya tidak mengakses media sosial sama sekali selama 1 minggu. Silahkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tergantung dari kebutuhan ya. Saya pribadi, saya punya strategi bagaimana saya bisa tanda kutip melindungi diri saya, protect diri saya, karena dengan kondisi kerjaan saya itu kadang-kadang 1 hari itu bisa nambah 2 sampai 3 grup WhatsApp baru ya.
entah itu dari mahasiswa lah, kepanitiaan ini itu banyak benar, pusing kadang-kadang itu ya, itu udah sampai ke bawah ke fisik ya, bawa ke fisik, kepala pusing, kadang-kadang ada masalah dada itu nggak enak, itu saya detox tuh. Yang saya lakukan detox itu adalah biasanya saat weekend ya, saya nggak mau buka WhatsApp kalau yang udah assalamualaikum itu adalah pekerjaan misalnya, kecuali itu adalah waktu buat keluarga ya. Jadi itu detox, atau bahkan saya nggak akses sama sekali WhatsApp, itu pernah ya, saya matikan ya handphone selama 2 hari ya, walaupun habis itu pesan itu sampai ratusan ya, mungkin sampai ribuan, terserah ya, tapi itu akan lebih sehat ya dibandingkan saya paksakan tetapi pusing kepala dan akhirnya stresnya meningkat ya. Lalu tidak mengakses medsos saat di sekolah, di tempat kerja, di jalan, ini juga perlu disiplin ya. Jadi memang ini tips-tips ini pertama bisa kita lakukan buat kita dan bisa juga kita aplikasikan buat anak-anak kita ya. Lalu 1 jam sebelum tidur upayakan mematikan gadget. Ini juga kadang susah ya, karena dengan kondisi kerjaan kadang-kadang baru sempat baca pesan yang pagi nggak kebaca malam-malam ya. Tapi sekali lagi, kalau untuk dalam kondisi detox mau nggak mau lakukan itu ya, karena malam-malam atau tidur di sebelah handphone itu pun sebetulnya juga tidak baik ya. Tidak menggunakan gadget di meja makan ya, ini juga salah satu yang perlu kita disiplinkan dalam kondisi bagaimana kita mendetoks digital atau supaya tidak berlanjut adiksi gadgetnya. Lanjut ya. Tadi menghilangkan distraksi ya, saya ulang lagi, menghapus aplikasi ya, menghilangkan notifikasi, mematikan gadget secara berkala ya, menaruh gadget di ruangan lain. Tadi ini sudah ya sepertinya. Lanjut. Ya. Nah, teknik digital detox itu ada berbagai cara tadi ya. Ada yang sifatnya cepat ya, digital fast ya. Jadi tentukan limit waktu, tidak menyentuh sosial media, itu yang saya lakukan ya. Beberapa waktu, beberapa hari ya, mau beberapa minggu ya. Waktu saya menyelesaikan disertasi saya itu, saya sampai bisa dibilang sampai 2 minggu saya off-kan WhatsApp saya, karena memang saya harus selesai. Dan itu memang alhamdulillah berhasil membuat saya itu jadi berhasil mendapatkan doktor saya. Karena kalau enggak, ya setiap saya lagi nulis itu keluar WhatsApp. Lalu kadang waktu itu lama untuk menjawab dan sebagainya. Ya, nah ini juga mungkin bisa juga berlaku buat anak-anak kita yang ujian, ya, yang mau menghadapi ujian. Tolong dipantau sejauh mana mereka itu akses untuk sosial medianya. Lalu ada namanya recurrent digital abstinence. Jadi pilih 1 hari dalam 1 minggu bebas media sosial. Jadi studi ya, suatu penelitian membuktikan 30 menit saja ya, 30 menit yang secara teratur kita batasi dengan sosial media, itu bisa menurunkan tingkat depresi. Bayangkan cuma 30 menit ya, terutama ini memang diukur untuk orang-orang yang mengalami depresi. Jadi kalau kita ada 1 hari aja, ya mungkin 1 hari 1 bulan, hari tanpa gadget ya. Mungkin ibu-ibu kreatif di sini di keluarga, ayo nak ya kita ada 1 hari tanpa gadget, silahkan ya. Itu untuk recurrent digital abstinence. Lalu secara spesifik ya ada juga kita matikan aplikasi-aplikasi media sosial yang benar-benar membuat stres ya, tadi ya Instagram ya. Instagram yang kerjaannya itu nampilin foto-foto yang membuat kita itu atau orang itu jadi baper ya, orang itu jadi stres ngelihat aduh bajunya baru lagi ya, kemudian macam-macam ya, jajan melulu ya postingannya ya. Nah itu bisa dengan kita nonaktifkan aplikasi media sosial tersebut. Saya rasa sudah sampai di akhir, silakan terakhir. Ya, ini saya quote lagi ya. Ada suatu ungkapan yang menurut saya cantik sekali untuk mengingatkan kita ya. Jadi handphone seluler kita sudah menggantikan kamera kita ya. Dulu kita pakai kamera itu yang segede-gede gajah gitu ya, ya yang besar. Jadi semua udah ada dalam satu device, satu gadget. Juga sudah menggantikan kalender kita, juga sudah menggantikan alarm kita, menggantikan jam kita ya, jam tangan kita. Tapi jangan sampai itu menggantikan keluarga kita. Ya, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan
tidak sampai seperti ini. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih ya. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusi. Untuk PowerPoint yang diupdate sebetulnya bisa saya kasih ya. Di mana di situ saya sekali lagi saya tampilkan logo Green Crescent dan juga ada logo Salimahnya. Nanti saya sampaikan ke panitia PowerPoint yang sudah saya update. Silakan untuk dilanjutkan. Saya akhiri dulu presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya banyak sekali Bu yang kita dapatkan. Tentunya para peserta webinar sudah tidak sabar untuk bertanya ya. Beberapa sudah masuk lewat chat pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Herni. Saya tidak panjang lebar, saya bagi sesi tanya jawab ini menjadi 2 sesi. Sesi pertama saya izinkan ibu-ibu yang ingin bertanya melambaikan tangan, tidak melalui chat. Saya nggak lihat. Iya, Ibu Nur Hayati ya, dari SDIT Madani Tulang Bawang Barat. Wah, jauh ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Pada kesempatan ini yang ingin saya tanyakan begini, kebetulan saya adalah seorang guru di Tulang Bawang Barat, Ibu. Kemudian beberapa orang tua itu banyak yang mengeluhkan anak-anaknya terkait bermain game. Tetapi ada juga beberapa orang tua yang memiliki pandangan bahwa memberi putus Mbak Nur Hayati. Oh gitu. Ada yang lain? Mbak Nur Hayati bisa chat aja deh. Macet ini faktor sinyal kali ya Mbak, mungkin karena jauh. Tapi masih di Lampung juga. Yang lain bisa melambaikan tangan. Mbak Nur Hayati bisa di-chat aja ya Mbak pertanyaannya. Kita bacain aja. Ya. Ini beberapa pertanyaan yang lewat chat tadi. Kayaknya susah kalau langsung ya. Ya, mungkin bisa saya respon aja dulu ya, yang pertanyaan di chat dulu ya. Ya Mbak, ya Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Eli. Halo Ibu Eli, salam kenal dari saya. Berapa waktu dibatasi untuk gunakan gadget dalam 1 hari? Ini ada panduannya ya. Kebetulan ini karena saya yang meminta tidak jadi co-host. Sebetulnya ada gambar waktu yang diperbolehkan. Ya, bisa di itu mudah kita coba dulu Mbak Erwinda. Saya tampilkan 1 slide saya. Saya dijadikan co-host dulu. Mudah-mudahan sekarang berhasil. Ya. Ya. Sudah? Sudah Bu. Ya. Ya, coba ya saya bisa tampilkan ya. Apakah terlihat ibu-ibu semua? Terlihat Bu, terlihat. Oke, ya ini memang di slide yang berbeda ya. Saya belum masukkan di slide yang
saya, makanya nanti kalau memang itu mungkin punten panitia bisa men-share-nya yang sudah saya update aja nanti ya. Jadi di sini kelihatan ya, ini rekomendasi dari American Pediatric Association ya. Durasi anak bermain gadget ya, 0 sampai 2 tahun itu 0, nggak boleh ya. Tapi kita lihat kondisinya coba di sekeliling kita ya. Anak-anak bayi itu udah pada megangnya gadget ya. Lalu 3 sampai umur 3 sampai 6 tahun itu cuma 20 menit maksimal loh per hari ya. 20 sampai 60 menit itu yang sudah umur 10 tahun. Dan anak umur 12 tahun itu hanya boleh perharinya itu 2 jam. Ini udah rekomendasi dari American Pediatric Association ya. Nah, rekomendasi WHO, anak kurang dari 1 tahun itu no screen time ya. Dan usia 1 sampai 4 tahun itu hanya tidak boleh lebih dari 1 jam per hari. Ini sesuatu yang miris nih, mudah-mudahan nih Salimah dan juga yang lain lah ya, gimana bisa mengedukasi ya anak-anak kalau lagi ada acara ya, ada acara emaknya bawa anaknya supaya emaknya ngedengerin dikasih handphone ya. Nah ya, kita memang perlu berpikir secara kreatif ya. Kalau dulu ya zaman saya belum ada handphone kayak gini ya, kalau ada acara-acara itu ya, itu ada panitia khusus yang memang bikin playground gitu ya. Sekalipun gadgetnya itu gadget edukatif ya, bukan gadgetnya itu nyerahin ke anak dan tanda kutip yang penting anak anteng ya. Emak bisa masak, emak bisa ikut acara, atau bahkan ya yang agak mirisnya itu yang penting emak juga bisa nonton drama Korea gitu ya. Nah ya, jadi nggak begitu ya. Kalau kita melihat kayak gini memang sangat strict ya. Kenapa? Ini rekomendasinya sudah berdasarkan studi-studi sebelumnya, apalagi mereka itu negara-negara Amerika ya. Tadi saya bilang kan Jepang, Inggris. Mereka untuk teknologi jauh lebih duluan, lebih maju dari kita. Jadi mereka studi-studinya, penelitiannya itu sudah lebih awal gitu ya. Dan mereka sudah merasakan bagaimana dampaknya. Itu ya jawaban buat Ibu Evi ya. Ini saya stop share dulu ya. Kemudian pertanyaan yang lainnya adalah pertanyaan apa Mbak Erwinda? Iya. Dalam kondisi COVID, ya yang kedua itu ya. Dalam kondisi COVID, Ibu Nunu. Iya, dari Ibu Nunu. Dalam kondisi COVID, kita sebagai orang tua menjadi khawatir anak mengalami gangguan kesehatan mental. Pertanyaannya seperti apa sebaiknya kita sebagai orang tua, strategi orang tua. Nah ini tadi ya. Jadi kalau melihat dari judulnya, tema besar acara ini mengedepankan dampak negatifnya dari gawai, gadget. Hati-hati ya. Kita harus seimbangkan juga dengan aspek positifnya. Jangan juga anak itu istilahnya kalau bahasa Jakarta itu kita kekep ya. Saya orang Jakarta ya. Kita kurung ya. Itu jadi anak itu tidak update, jadi tidak melek teknologi. Nah, kalau kondisi COVID seperti ini, memang mau nggak mau anak itu yang apalagi yang mungkin terbatas tidak bisa ada laptop, akhirnya aksesnya ke gadget, ke handphone, silahkan ya manfaatkan karena itu untuk pendidikan. Ya, sama halnya kita gunakan gadget, kita mau cari apapun sekarang everything in YouTube, everything on Google, ya. Sampai sekarang itu orang itu ilmu itu ada di Google, kan gitu ya. Nah, itu kita ambil jadi hal yang positifnya, tetapi perlu dikontrol. Tadi takut kesehatan mentalnya. Biasanya kalau sekolah online itu kan juga ada jam-jamnya ya, mulai dari jam 7, ada istirahatnya, ya kan? Lalu ada batas waktu akhirnya, ada sampai jam 12, ada yang sampai jam 2, di tengah-tengahnya juga ada istirahat. Gunakan waktu itu, ingatkan anak-anak kita untuk istirahat, makan, ya, untuk mandi, untuk mereka bergerak. Itu udah lumayan, udah bagus, udah cukup membantu untuk bisa mengurangi tingkat ketergantungan atau masalah mental tadi. Nah,
Yang repotnya itu adalah, ya ini sama, karena anak-anak saya juga semuanya online. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, ya, tadi malam itu, ibu dapat amanah, ini topiknya berat, ya, karena ngomongin tentang ketergantungan gadget, adiksi gadget, ya. Karena ini juga yang sebetulnya ibu lagi berjuang bagaimana di rumah dengan 4 anak ini. Lalu apa anak saya nyautnya? Bagus dong Bu, berarti ibu bisa ngasih contoh anak-anak ibu sendiri katanya. Ya. Artinya saya nggak malu-malu mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang memang kita lakukan bersama. Saya sebagai orang yang memang ini bukan topik yang pertama saya berikan tentang adiksi gadget, adiksi internet ini sudah beberapa kali saya ya, mungkin ada 4-5 kali saya membicara seperti ini. Bukan berarti keluarga saya sudah steril gitu. Tantangannya tetap ada, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi ya update-update ilmu yang kita dapat supaya bisa bermanfaat buat keluarga atau minimal buat keluarga kita sendiri ya. Jadi tadi ya tetap terbuka ya, minimal kalau pada saat lagi sekolah online tadi batasi waktunya pada saat lagi sekolah ya. Nah yang repot itu pada saat lagi sekolah ya, lagi gurunya nerangin atau ngerjain soal, dia meleng-meleng ya, dia nonton lah ya, dia main game lah. Nah itu kita intip-intip. Kalau saya sih berani, saya masuk ke kamar, saya lihat anak saya kalau belajar online itu ini adalah tempat biasanya buat anak saya belajar online. Saya bilang jangan kunci pintunya, biar ibu bisa nengok-nengok. Itu salah satu mengontrolnya. Ya, kalau mereka agak rebel-rebel, tahu ya, rebel-rebel itu agak-agak komplain. Saya suka bilang, bagaimanapun I am your mother. Saya ibu, ibu nih ibu kamu. Ya, nurut aja lah sama ibu, biar kamu berkah aja. Saya bilang gitu. Biar kamu tenang udah. Nah, kalau udah kayak begitu, insya Allah ya anak-anak itu biasanya bisa ikut nurut. Nah itu ya untuk Bu Nunung ya. Untuk Ibu Santi, apakah mual pusing setelah menggunakan gadget merupakan dampak radiasi? Bisa jadi. Ya, itu yang saya alami ya. Terutama itu nggak main-main tentang masalah transfer infrared ya. Ada memang handphone yang memang dia itu untuk radiasinya lebih tinggi. Dulu ya itu ada yang paling tinggi itu dibilangnya BlackBerry ya, BlackBerry sekarang udah nggak musim ya. Tapi itu memang ada. Makanya ada yang salah satu studi atau penelitian yang lain itu membandingkan kalau gadget itu tidak dibawa tidur dengan dibawa tidur, itu mempengaruhi fungsi otak kita gitu ya. Oke, bagaimana menanganinya sementara selama ini masih belajar secara daring ya tadi ya, minimal biasanya itu ada aturannya ya, dan itu sudah dikeluarkan kalau nggak salah sama Kemenkes ya, tentang aturan daring yang sehat. Jadi 45 menit itu sebetulnya kita harus break ya. Jadi kayak begini nih ya, saya kasih komentar lah, saya kasih masukan sama panitia. Ini kita nih online dari jam 9 mau sampai jam 12. Harusnya itu peserta itu dikasih break. Ya. Dikasih break 10 menit, break untuk distraksi, ya. Break untuk minum teh, break untuk minum kopi, supaya nggak duduk terus seperti ini. Ini nggak sehat nih, ya. Nanti kalau mengadakan seperti ini, tolong nanti panitia, nggak apa-apa. Tolong nggak apa-apa, 10 menit kita break. Siapa yang mau bikin kopi silakan, mau ngeteh silakan, mau nengok anak-anaknya silakan, 10 menit balik lagi. Itu membuat kita bergerak secara fisik sehat. Ya, mata juga jadinya mata itu tidak terlalu fokus seperti ini, ya. Karena setiap 45 menit itu diharapkan kita itu break sekitar 5 menit. Ya. Lalu posisi, ya. Siapa yang suka kalau online ya, ikut-ikut online, seminar online lah atau apa, itu sambil tiduran. Ya, handphonenya sambil tiduran, gelap lampunya, ya. Nah, itu juga mempengaruhi, ya. Posisi kalau mau dibuat nyaman, minimal kalau di tempat tidur itu misalnya posisinya bersandar, ya. Mata kasihan juga. Lagi kita ya sudah umur di atas 40-an itu sedikit aja ada yang nggak sesuai dengan
tracknya aja itu udah nggak usah nunggu sampai seminggu, besoknya juga udah ada keluhan gitu ya, punggung lah sakit, mata lah ya sakit. Nah, ya itu buat yang emak-emak ya, buat anak juga gitu, hati-hati ya, jarak dengan layar ya. Makanya tadi saya bilang kasusnya banyak orang yang anak-anak itu yang minus, tiba-tiba minusnya 5, minusnya 7 diperiksa ya, karena masalah mata yang dipengaruhi penggunaan gadget yang tidak tepat. Oke, itu untuk Ibu Santi Pradesi. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan. Oke, ini ya bisa diperbesar, bisa di zoom in. Dibacakan Ibu. Bisa dibacakan. Dari Bu Isdiani Sofiawati, izin bertanya. Salah satu yang membuat anak ingin terus bermain gadget adalah contoh melihat orang tua. Idealnya orang tua menjadi contoh dalam membatasi penggunaan gadget. Tapi ketika orang tua memang mengharuskan banyak menggunakan gadget, khususnya HP, karena aktivitas mengharuskan penggunaan gadget atau HP. Bagaimana bentuk komunikasi atau tindakan yang harus dilakukan orang tua dalam memberi pengertian dan pemahaman kepada anak? Selanjutnya, apa yang harus dilakukan orang tua agar bisa bersinergi dalam membatasi penggunaan gadget, terutama untuk anak-anak, di mana seharusnya penggunaan gadget sangat minimal? Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, ini hampir sama ya pertanyaan Bu Lisdiani ya, pertanyaan Bu Lisdiani. Tapi memang lebih kepada komunikasi. Kalau komunikasi itu ya kita bisa ajak ngomong, tergantung juga dari masing-masing caranya ya, stylenya ya, ke anak masing-masing bagaimana gitu ya. Tapi biasanya anak itu umur di atas 7 tahun aja, anak itu bisa diajak ngomong serius kok ya, ajak ngomong serius ya, walaupun juga jangan jangan terlalu diajak seperti dewasa juga ya, mereka belum sampai. Saya kasih pengalaman saya aja ya, nanti mungkin ingatkan saya ya panitia, ada screening yang bisa digunakan untuk orang awam seperti kita ya, untuk melihat apakah anak-anak kita itu mengalami ketergantungan atau tidak. Nanti saya kasih link ya. Jadi pengalaman saya pernah ajak ngobrol anak-anak saya ya, sama ada suami juga ya. Saya minta semua anak-anak saya isi screening itu ya. Nah ya, dari isi screening itu ya terjadilah dialog di antara anak-anak ya. Yang namanya juga screening ya, screening surveinya ngisi sendiri-sendiri. Ada yang ngisinya itu benar-benar jujur, ada yang ngisinya itu tipu-tipu dikit gitu kan ya. Nah ya, tapi memang pada saat itu saya katakan, nah ini screening yang memang ibu lakukan, ibu kasih kepada orang-orang yang memang ibu jadi pembicara waktu itu. Silakan, ibu pengen anak-anak ibu juga ngisi. Nah kelihatan lah ya, oh aku nggak adiksi kok, aku nggak kecanduan, aku kecanduan ringan aja gitu kan. Coba kecanduan ringan seperti apa? Mereka diskusi gitu kan. Nah terus habis itu masih dengan gadget mereka ya. Oke, siapa yang kecanduannya ringan? Oke ya kita percayalah kamu jujur menjawab ya, karena di situ nanti ada pertanyaan berapa jam, sama tadi apakah kalau berhenti main game itu akan akan pusing, akan marah-marah ya. Nah ya, lalu setelah itu saya minta mereka coba kamu browsing apa akibat dari kecanduan game, apa akibat dari kecanduan gadget. Saya minta mereka browsing aja di depan saya, jadi masih dengan pakai gadget ya. Keluarlah mereka, ya Bu, nih karena gangguan otak lah, prestasi belajar, aku nggak gini kok, oke, it's okay ya. Tapi ada satu pesan yang menurut saya sampai dengan cara seperti itu ya, mau mereka itu merasa menolak, aku nggak gini, mereka sampai apa yang jadi kalau seperti itu ya, itu style saya, cara saya. Lalu bagaimana komunikasinya kalau memang sudah bisa dibilang over limit ya. Nah itu biasanya saya pakai the power of mama
ya. Apa itu the power mama? Tadi saya bilang ya, sekali-kali kalau udah ketahuan misalnya kok jam 10 malam, udah saya bilang jam 10 malam itu stop gadget ya. Nah, ternyata jam 10 malam masih seperti itu dan kelihatan keintipnya gadgetnya pun bukan buat belajar. Ya, saya pakai the power mama, kumpulkan handphone, sita sama ibu. Besok baru boleh diambil. Ya. Nah, itu style saya ya. Yang bisa dibilang mungkin beda ya caranya ya. Ibu-ibu ya, para peserta, bapak-bapak ya, tinggal bisa melihat kira-kira anaknya modelnya bagaimana yang bisa nasihat itu masuk gitu. Nasihat itu bisa didengarkan. Ada anak yang memang harus diajak muter dulu, diajak jalan sambil silahkan lakukan itu, ya. Ya, ada anak yang memang dia itu nggak usah ngomong ya, cukup kita elus-elus ya. Kemudian kita bisikin, nah jangan kayak gitu dong, ya. Kamu tuh udah terlalu lama dan itu bukan buat belajar. Ternyata kamu itu buat main game. Ternyata kamu itu buat nonton udah berlebihan, ya matanya kan nanti sakit. Cukup dengan itu sudah dengar silahkan, ya. Tapi beberapa prinsip. Yang pertama tadi saya bilang jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan merasa kita udah nasehatin masalah selesai. Tetap pantau, ya. Tadi sifatnya adiksi itu adalah nagih terus, semakin lama semakin besar. Jangan merasa sudah kelihatan nih anak saya enggak kok udah tobat, tidak, tetap dipantau. Dan yang kedua, komunikasi ini membutuhkan tadi kekompakan antara orang rumah, orang tua. Di rumah itu ada siapa orang dewasanya, ya? Orang dewasanya ada siapa? Kalau ada yang juga ada kakek nenek, ya, tolong dibuat kompak kakek neneknya. Karena seringkali kakek nenek itu nggak tegaan melihat anak-anaknya nangis, anak-anaknya rungsing. Udah kasih aja, ya. Malah tadi, ya, sekarang mungkin supaya dibilang keren, anak umur 3 tahun dikasihnya tablet ulang tahun, ya. Nah, yang seperti itu prinsip-prinsipnya penting. Jadi konsisten, kemudian juga kompak gitu, ya. Nah, ini kadang-kadang tadi ya, bagaimana bisa menjadi role model. Ini juga tantangan tadi buat saya juga pribadi, gimana menjadi role model. Ya, kita bilang kalau makan jangan ada gadget, ya. Nah, itu bagaimana kita juga kalau pada saat makan kita bisa seperti itu, gitu, ya. Itu kira-kira buat Bu Lisdiani, ya. Lalu buat Ibu Nurhayati, bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua yang membolehkan anaknya untuk bermain game dikarenakan bisa melatih strategic thinking, ya. Ya itu tadi, ya, orang main game itu, ya, itu ternyata positifnya banyak. Anak saya udah kenyang dicekokin sama anak saya. Dan memang, ya, anak-anak yang main game itu, ya, ada juga penelitian yang mengatakan mereka itu kecerdasannya lebih tinggi. Mereka lebih taktik strategik, lebih strategis, ya. Itu kita nggak bisa pungkiri, ya. Tetapi, ya, nah, yang sudah ikut seminar ini bisa paham. Di balik positifnya itu, negatifnya juga banyak, Bu. Apalagi nggak kekontrol. Itu kan cuma positifnya aja. Yang negatifnya, studi-studi tentang dampaknya ke depresi, dampaknya ke stres, dampaknya ke kecemasan, prestasi akademik yang menurun, lebih banyak ketimbang dampak positif. Jadi jangan kalah seperti itu. Kalau saya jawabnya kayak gitu. Silahkan kalau itu ambil yang positifnya, tapi kalau nggak kekontrol, dampak negatifnya. Penelitian tentang dampak negatifnya lebih banyak ketimbang yang positif. Itu ya.